dipersembahkan oleh Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah mencintai orang-orang yang bisa menjaga hatinya dengan baik. Allah suka kepada hamba-hamba Allah yang sering tazkiyatun nufus, mencuci hati, membersihkan jiwanya. Demi Allah, Al-Quran hanya akan melekat di hati-hati yang bersih. Al-Quran akan hadir dan duduk di ruang-ruang jiwa yang bersih. Dan Al-Quran akan bersama orang-orang yang bersih. Dan orang-orang yang bersih, maka semua diawali dan berawal dari hati yang bersih. Dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadil mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, maka perilaku, sikap dan hati orang itu baik. Kalau daging itu busuk, maka sikap, perilaku dan tingkah laku orang itu busuk. Bahkan pola fisiknya bergantung kepadanya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Itu kenapa hati memiliki peranan yang sentral untuk menentukan siapa jati dirimu. Hati memiliki peran yang penting untuk menunjuk siapa engkau. Hati memiliki fungsi yang sangat menentukan bagaimana kita dan pribadi kita. Maka selaku hamba Allah,
seringlah berdoa dengan doa yang sering diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Demikianlah doa-doa yang diajarkan Rasulullah dalam setiap sholatnya, dalam setiap kehidupannya. Karena hati seseorang berada di antara jemari-jemari Allah. Maka hati seseorang bisa terbolak-balik atas apa yang Allah tentukan oleh kehidupannya. Itu kenapa manusia dituntut untuk senantiasa menjauhi penyakit hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Apa musuh dari hati yang bersih? Apa musuh dari jiwa yang disebut mutmainnah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ya rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ternyata hati itu ada 3 macam. Yang pertama disebut kolbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah. Yang kedua disebut kolbun marid, hati yang sakit, terkadang baik, terkadang jahat. Terkadang tingkahnya menyenangkan, terkadang perbuatannya menyakitkan. Dan hati yang ketiga disebut kolbun mayyit, hati yang mati. Maka umat Rasulullah harus memiliki satu hati yang disebut kolbun salim. Musuh dari kolbun salim adalah la tahasadu, jangan mendengki, wala tanajasu, jangan menipu, wala tabagadu, jangan membenci, wala tadabaru, jangan membelakangi, wala yaba' ba'dukum ala bai'iba, jangan menawar barang yang sudah ditawar oleh saudaramu, jangan membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaramu. Al-muslim akhul muslim, setiap muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. La yatlimuhu, jangan saling mendolimi. La yakdibuhu, jangan saling membohongi. La yahkiruhu, jangan saling menelantarkan dan menyakitkan. Itu kenapa sikap buruk yang keluar dari perbuatan kita itu tanda buruknya hati. Kalau dicaci maki, dihina, disudutkan hingga engkau terpuruk dan tersungkur, maka ingat, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidaklah sama antara keburukan dan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan, balas orang yang menyakitimu, balas dengan orang yang melukaimu dengan perbuatan baik. Bahkan kalau ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang melukai kita, ada orang yang betul-betul membuat kita hancur, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, katakan kepada orang itu yang menyakitimu, balaslah kejahatannya dengan doa. Inilah qalbun salim, hati yang lurus. Semoga yang duduk tempat ini insya Allah digolongkan orang-orang yang qalbun salim, memiliki hati yang bersih, hingga walaupun orang menyakiti kita, melukai kita, kita balas dengan senyum dan doa. Sebab inilah energi yang membuat kita dicintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa, hati adalah bagian paling penting dalam diri manusia. Karena hatilah yang menentukan baik atau buruknya amal seorang manusia. Lantas bagaimana caranya agar kita dapat melindungi diri kita dari penyakit hati? Selama 90 menit ke depan, saya Laura Luis akan menemani Anda untuk belajar dan bermuhasabah diri sejenak.
dalam renungan jiwa yang tentunya dipersembahkan oleh Wadimor, tentunya sarung kita. Dan ini bersama Ustadz Riza Muhammad, Ustadz Irfan Has, dan Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Pemirsa, setelah ini kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Irfan Has yang tentunya masih dalam tema sucikan diri dari penyakit hati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz mungkin boleh diceritakan sedikit nanti apa yang akan disampaikan untuk para jemaah? Iya, jamaah sekalian, sahabat jiwa yang dimuliakan Allah. Nanti kita akan sama belajar gimana caranya supaya hati kita lebih tenang, jiwa kita lebih nyaman, supaya hati disebut dengan qalbun salim, benar kita dapatkan insya Allah. Itu Kak, insya Allah. Insya Allah kita akan bisa menjaga hati setelah ini Ustadz, insya Allah. Baik pemirsa, nanti kita akan mendengarkan ceramah, tetaplah bersama kami dalam program Renungan Jiwa. Supaya hati kita tuh hati yang selamat, sering-sering kita membuat diri kita jadi hamba yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u mal يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan wajah-wajah teduh ahli syurga semuanya. Yang semoga selalu dijaga Allah istiqomah sampai husnul khatimah. Al-Quran, Allah berfirman, ayat yang sangat masyhur, sering kita dengar dan kita ulang-ulang. Di antaranya akan ada datang suatu masa di mana besok harta kita tiada lagi berguna, anak-anak kita tiada lagi bermanfaat, kecuali siapa yang dia datang ke pangkuan Allah, dia pulang membawa qalbun salim, membawa hati yang selamat. Apa hati yang selamat? Hati yang gak pernah dengki sama nikmat yang Allah kasih sama orang lain. Tetangga beli rumah gak tiba-tiba tipes. Tetangga beli mobil baru gak tiba-tiba stroke. Tapi dia yang setiap kali ngelihat nikmat yang Allah bagi kepada hambanya yang lain, dia yang lisannya langsung mengucap Alhamdulillah. Makanya ada 3 cara supaya hati kita selamat. 3 cara itu apa aja? Yang pertama, sering-seringlah mengucap Alhamdulillah. Yang kedua, sering-seringlah kita melihat yang di bawah kita sebagaimana kata Nabi, unzur ila man asfala minkum wala tanzur ila man huwa fauqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Sering-sering kita ngelihat yang ada di bawah kita dalam urusan dunia. Jangan terlalu sering melihat ke atas dalam urusan dunia. Karena kalau melihat ke atas, leher kita akan capek, hidup kita pun gak pernah tenang. Tapi kalau kita melihat ke bawah, muncul rasa syukurnya, muncul menyenangi apa yang Allah tetapkan di hidup ini. Maka kalau kita mau punya hati yang selamat, punyai yang pertama sering ucap apa tadi?
Alhamdulillah. Yang kedua, sering-seringlah kita untuk melihat ke bawah dalam urusan dunia. Tapi urusan akhirat gimana Ustadz? Urusan akhirat lihat ke atas. Ada sahabat kita rajin berderma, rajin bersedekah setiap Jumat, rutin berbagi nasi box atau apapun itu. Kita kalau bisa lampaui dia. Tapi kalau misalkan qadarullah kita melihat dia lebih dalam urusan dunia, mau kita bersemangat supaya kita bisa lebih baik dalam beramal salih juga nggak apa-apa, karena Nabi juga bersabda, sabda Nabi, 2 orang yang boleh kita iri padanya. Iri di sini iri positif. Siapa aja? Dengarkan sabda Nabi yang satu ini. La hasada illa fitnatain. Nggak boleh hasad, nggak boleh iri positif kecuali kepada 2 pihak. Yang pertama, rajulun atahullahu hikmah yu'alliman nas ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fasalatahu ala halakatihi fil haqq. Kita boleh iri, satu kepada mereka yang diberi ilmu lalu dengan ilmunya mengajarkan manusia pagi, siang, sore, malam. 2, kita boleh iri kepada beliau yang diberi harta lalu rajin berderma pagi, siang, sore, malam. Di jalan yang hak, di jalan yang benar. Jadi agar hati kita selamat, miliki apa yang tadi di awal alhamdulillah. Yang kedua, sering melihat yang ada di bawah. Yang ketiga, cara agar Allah karuniai kita, illa man atallaha biqalbin salim. Supaya hati kita tuh hati yang selamat, sering-sering kita membuat diri kita jadi hamba yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sebagaimana sering sekali ahli hikmah mengatakan kalimat yang barusan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Maknanya mau tidak mau seorang muslim, mukmin, dia mesti memacu dirinya untuk jadi hamba yang lebih baik. Karena itu juga Allah berfirman dalam Al-Quran yang selalu sering kita hafal. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang-orang yang mau introspeksi diri. Selalu sukses, berhasil, pasti menang orang-orang yang mau evaluasi diri. Zakkaha, terus mensucikan dirinya, terus upgrade dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Tapi kalau kita nggak mau introspeksi diri, nggak mau upgrade diri, kita akan merugi. Dari hari ke hari kita selalu sama, pasti kita akan merugi. Maka sahabat jiwa yang disayang Allah, amalkan 3 hal tadi agar Allah karuniai kita hati yang selamat. Pertama, sering-sering ucap alhamdulillah dari dalam hati. Ucapan alhamdulillah dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Apa Nabi bersabda? Sabda Nabi, walhamdulillah tamlaul mizan. Seringnya kita mengucap alhamdulillah, timbangan kebaikan kita tuh akan penuh luar biasa. Karena sepowerful dan seberdampak itu ucapan alhamdulillah. Yang kedua, sering-sering melihat yang ada di bawah. Yang ketiga, ayo kita jaga diri kita sama perbaiki hati kita. Insya Allah kita akan dapatkan apa yang Allah firmankan. Illa man atallah biqalbin salim. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibunda sekalian, hadirin sekalian, ayahanda, sahabat, jiwa semuanya yang dimuliakan Allah. Kalau suatu hari nanti Allah hadirkan kepada kita kebaikan, maka jangan pernah lupakan kebaikan itu, kembalikan kepada Allah. Agar kebaikan yang kita terima tidak membuat kita congkak, sombong dan tinggi hati, tapi membuat kita punya hati yang selamat. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat jiwa,
Ketenangan hidup adalah hal yang paling diinginkan oleh setiap manusia. Dan dalam Islam ada banyak ajaran, ada banyak tuntunan untuk mendapatkan hidup yang tenang. Di antaranya adalah dengan banyak beristighfar kepada Allah, dengan membasahkan lidah untuk berzikir, dan menjaga keikhlasan hati. Maha baik Allah yang telah menganugerahkan kepada kita buku pedoman dalam hidup yaitu Al-Quran, yang menjadi tuntunan bagi kita untuk dapat menjalani kehidupan yang tenang dan bahagia. Sahabat jiwa, kita masih akan mendengarkan hikmah dari para guru kita. Setelah ini kita akan mendengarkan ceramah dari Kiai Haji Sumano Syafi'i. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kiai, apa nanti yang akan disampaikan kepada para jemaah? Yang utama dan pertama adalah persiapan kita menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang bersih dan suci. Karena itu adalah modal utama dari seluruh amal kebajikan dan kebaikan kita yang akan menjadi bekal kita di hadapan Allah. Baik, insya Allah nanti setelah ini kita akan mendapatkan banyak pelajaran. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Renungan Jiwa. Bagaimana kita bersihkan hati kita? Jauhkan tadi sifat hasud, sifat dengki, sifat ria, sifat takabur, sifat sum'ah. Jangan lagi tertanam dalam jiwa kita. Sebanyak amal kita pun yang kita perbuat, kalau kita ria, Allah tidak akan terima amal ibadah kita. Siapa nanti yang akan membantu kita? Siapa nanti yang akan bisa menolong kita? Sedang sementara seluruh karunia nikmat yang Allah berikan, Allah akan minta pertanggungjawaban di hadapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para jamaah yang berbahagia, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bisa bersua dan berjumpa pada kesempatan saat ini dalam keadaan sehat walafiat, yang tentunya pun Allah berikan satu karunia yang paling termahal kepada kita. Pertemuan, perjumpaan kita, perkumpulan kita pada kesempatan ini, kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia bersama-sama, insya Allah akan menjadi jalan menuju kumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Ibu, bapak, saudara hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia dan para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah. Perjalanan hidup kita ini tidak pernah kita tahu akan berakhirnya. Hidup ini memang real tapi penuh dengan misteri. Nyata kita berada di alam dunia dengan segala apa yang kita lihat dan kita rasakan. Tapi kita tidak pernah tahu kapan di mana kita akan singgah dan kapan di mana kita akan berakhir. Sungguh yang paling berat adalah tatkala kita akan mengakhiri perjalanan hidup kita di alam dunia. Dan saat itulah yang paling amat menegangkan dan amat menakutkan. Dan itu pasti datang kepada kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa dan bernapas, setiap makhluk di alam jagat semesta ini yang memiliki napas dan memiliki ruh dan jiwa, pasti dia akan kembali kepada yang Maha Kuasa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Banyak permasalahan yang kita akan hadapi, Bu. Mari kita renungkan sejenak. Yang pertama, ketika kita nanti akan menghadapi perpisahan dengan jasad kita, di saat itu sudah Allah peringatkan kepada kita, wajaat syakratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tahid. Akan datang kepada kamu, kata Allah,
Syakratul maut, sakitnya mati. Dalika makunta min hutahid. Yang hari itu kau tidak lagi bisa menghindar menghadapi sakitnya mati. Kita semua akan merasakan itu. Dan kita semua akan dihadapkan dengan apa yang kita akan perlihatkan nanti. Fakasabna anka gitu akafa basaruka yaumal hadid. Di saat kita mengalami rasanya sakit, ketika ruh akan berpisah dengan badan kita, ruh sampai di tenggorokan kita, ruh akan keluar dari tubuh kita. Saat itulah Allah akan bukakan jendela mata kita untuk kita melihat tempat singgah kita yang terakhir. Ini yang paling mengerikan. Lalu kita bertanya, apakah yang harus kita bawa ketika itu? Dinda Ustadz kita sudah menyampaikan tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Hartamu kau tinggalkan, keluargamu tidak akan mengiri kamu ketika itu. Jabatan dan kedudukan kamu pun kau akan pisahkan. Dan saat itu kau akan membuat cuma apa? Hatimu yang suci, hatimu yang bersih, hatimu yang tulus, itulah yang akan kau bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, menjaga langkah jalan hidup kita dan bisa membersihkan hati kita dengan nilai-nilai yang baik dalam hidup kita. Sungguh mengerikan dan sungguh mengkhawatirkan. Karena itu kita persiapkan dari sekarang. Bagaimana kita bersihkan hati kita? Jauhkan tadi sifat hasud, sifat dengki, sifat ria, sifat takabur, sifat sum'ah. Jangan lagi tertanam dalam jiwa kita. Sebanyak amal kita pun yang kita perbuat, kalau kita ria, Allah tidak akan terima amal ibadah kita. Siapa nanti yang akan membantu kita? Siapa nanti yang akan bisa menolong kita? Sedang sementara seluruh karunia nikmat yang Allah berikan, Allah akan minta pertanggungjawaban di hadapannya. Sumalatus aluna yauma idzin anin naim. Sudahkah kita berpikirkan, mampukah kita akan mempertanggungjawabkan seluruh aneka ragam nikmat yang Allah limpahkan? Sejak mulai masa balik kita sampai akhir hayat kita. Sudahkah kita mampu akan nanti kita menjawabkan seluruh apa yang Allah berikan kepada kita? Hari ini, saat ini kesempatan yang Allah masih berikan kita kehidupan di alam ini. Jangan kita berharap hari esok kita masih punya bernyawa. Jangan kita berharap hari esok kita masih bisa berlangkah. Jangan kita berharap hari ke depan kita akan bisa bertemu dan berkumpul lagi seperti ini. Misteri akan datang kepada kita yang kita tidak pernah akan tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kalian tidak pernah akan tahu kapan dan di mana kalian akan mati. Kalian tidak pernah diberitahu dan tidak pernah kita akan bisa tahu. Ketika itu datang, ketika itu tiba kepada kita, sudahkah kita persiapkan itu semua untuk diri kita? Kemarin kau banggakan hartamu. Kau masih dengan orang-orang yang bersama. Kemarin kau masih dikawal. Dan kemarin masih kau bisa makan nikmat. Duduk kursi yang empuk. Hari ini ketika kau berhadapan denganku, kata Allah, mana itu semua? Mana yang kau punya? Mana yang kau miliki? Mana yang kau banggakan, hai manusia? Syukurlah kalau kita semua pada saat ini menyadari, dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita semua. Allahumma aftah lana abwabal khair. Allahumma aftah lana abwabal khair. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu kebaikan-Mu ya Allah. Waghfir lana dzunubana, ampunilah dosa kami. Wasrah sudurana, dan lapangkanlah hati kami ya Allah. Wahdinas siratal mustaqim waj'alna min ibadikal maghfurin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita.
ridho dan inayah. Dan kita kembali kepada Allah, moga-moga dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sebaik-baiknya bekal hidup di dunia dan akhirat adalah iman dan takwa, serta hati yang tenang dan terjaga kebersihannya. Dan pemirsa, kami akan memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya ataupun untuk menyampaikan kegundahan hatinya. Assalamualaikum Mbak Edis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Laura ya, Afwan, guru-guru, ustadz-ustadz saya ada di atas karena belum bisa duduk di bawah. Baru selesai operasi, maaf ya ibu-ibu semuanya, saya duduk sendiri di atas. Tidak apa-apa, semoga cepat pulih kembali Mbak. Amin, amin, alhamdulillah. Mbak Edis, apa yang dirasakan setelah mendengar ceramah dari para guru besar kita? Banyak tarik nafas Laura. Masya Allah yang disampaikan guru-guru tadi, apalagi yang terakhir Kiai, Masya Allah apa yang kita bawa, apa yang kita persiapkan buat bekal akhirat kita. Sudah cukupkah bekal kita? Langsung tertunduk lesu Kiai, Masya Allah yang disampaikan Ustadz Rijal Muhammad juga, Ustadz Irfan Kafi juga, Masya Allah. Jadi banyak merenung gitu Laura. Jadi speechless gitu, betul juga buat apa lagi yang mau kita sombongkan gitu. Dan banyak banget ilmu yang saya peroleh hari ini dan Masya Allah saya beruntung sekali hari ini bisa duduk di sini, bisa mendengarkan ilmu dari para guru yang Masya Allah luar biasa. Baik, Mbak Edis nanti ditanyakan pertanyaan ini di segmen berikutnya ya, kita tahan dulu. Iya, Dan pengen nanya sih memang. Baik, siap. Dan pemirsa, Renungan Jiwa akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain itu bikin Anda nggak nyaman. Melihat orang lain lebih kaya daripada kita terus Anda merasa tidak nyaman, itu juga kondisinya tidak nyaman. Jangan pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Semua sudah punya takarannya dari Allah. Semua punya takarannya yang indah. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Sarung Wadibor, tentu sarung kita, dengan tema Sucikan Diri dari Penyakit Hati. Dan di segmen ini pemirsa kita akan berikan kesempatan kepada jemaah untuk menyampaikan pertanyaan ataupun kegundahan hatinya. Kali ini ada Edis Adelia yang akan menyampaikan pertanyaannya. Beliau merupakan seorang artis yang alhamdulillah sudah berhijrah dan juga sering mengikuti pengajian. Mbak Edis, silahkan sampaikan pertanyaan ataupun mungkin kegundahan hatinya. Ya, Semoga mendapatkan solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Laura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan bertanya ke Ustadz Rijal Muhammad. Ustadz, kita tuh pentingnya menjaga hati ya. Menjaga hati, tadi kita udah dengar dari guru-guru bagaimana menjaga hati, kiat-kiatnya gitu ya Ustadz. Kadang kita sebagai public figure nih Ustadz nih. Pasti kita kan buka medsos ya Ustadz ya, buka medsos gitu ya, dan memang pasti ada yang suka dan tidak suka dengan kita gitu. Tapi alhamdulillah udah bisa ngerem untuk jempol ini untuk tidak menjawab seperti itu ya. Kemudian tapi ada hati yang tidak enak ya, hati yang tidak nyaman gitu Ustadz. Ya mungkin ada yang bilang ya itu kan resiko sebagai public figure gitu. Cuman kan public figure juga manusia Ustadz, punya perasaan, punya sedih, punya bisa marah seperti itu ya. Jadi bagaimana Ustadz supaya kita ini tidak terpengaruh dengan komentar-komentar negatif dari netizen gitu Ustadz, dan bisa menjaga hati sehingga hati kita bisa selamat, hati kita bisa tidak dongkol gitu ya, mungkin manusiawi mungkin dongkol ya Ustadz ya, tapi mungkin agar bisa memaafkan, nah mungkin bahasanya begitu. Terima kasih Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mewakili semua rasa yang ada di sini. Manusia secara fitrah tidak suka untuk dikomentari yang tidak nyaman. Secara fitrah
manusia tidak suka untuk disakiti. Itu kenapa konsep hati yang bahagia adalah jangan membenci. Konsep hati yang paling membahagiakan adalah jangan membenci. Masya Allah, luar biasa. Walaupun susah dan sakit. Nabi mengatakan, la takhdab walakal jannah. Ya Rasulullah, ausoni, nasihati aku ya Rasul. Dengan nasihatmu, aku akan menjadi orang yang berharga. Apa kata Nabi? La takhdab walakal jannah. Jangan marah, akan masuk surga. Ternyata potensi perusak kehidupan itu adalah marah. Ternyata potensi perusak kehidupan itu adalah benci. Dan gelisahnya hati karena benci. Masya Allah. Seandainya energi kebencian ini dibuang dari tubuh, demi Allah, Anda akan bahagia. Membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain itu bikin Anda gak nyaman. Saya jadi ingat lagunya The Massive. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani hidup, melakukan. Masya Allah, coba bayangkan energi syukur ada di sini. Energi sabar ada di sini. Energi tidak membenci ada di sini. Komen haters, Masya Allah. Yang namanya netizen mengaku orang yang paling baik. Padahal netizen juga punya aib, betul? Netizen mengaku orang yang paling sempurna. Padahal gak ada orang yang sempurna. Itu kenapa Mbak Edis, kalau kita dicaci maki, disakitin orang, prinsip yang pertama senyumin aja. Senyumin aja. Karena apa? Dengan senyum, relaksasi darah dan segala urat yang ada dalam tubuh kita itu merasa nyaman. Nah yang kedua, Mbak Edis, ada nasihat Allah dalam surat Al-Furqan. Surat 25 ayat 63 yang sempat tadi saya baca. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman, orang yang disayang Allah, berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Masya Allah. Paling enak jadi orang rendah hati dan tidak tinggi hati. Ada orang gak senyum, kita awalin senyum. Dia gak ngucapin salam, kita ngucapin salam. Bahasa tubuh kita seolah-olah bersahabat, nyaman diterima orang. Sehingga orang senang melihat kita. Ini prinsip yang diajarkan Rasulullah. Innama bu'istu li'utamimma solihal akhlak. Akhlak itu penting. Nah yang kedua, ketika dicaci maki, wa idza khatabahumul jahiluna, dia ini orang bodoh karena tidak paham, melukai kita, menyakiti kita. Qalu salama, balaslah dengan doa. Masya Allah, dihantam dengan fitnah, dihantam dengan caci maki. Kalimat-kalimat yang tak pantas buat kita, menfitnah kita. Tapi kita doakan dengan satu kalimat, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Ternyata Rasulullah pernah memerintahkan Umar, ada penghuni surga akan tiba. 3 kali berturut-turut. Umar, ada penghuni surga akan tiba. Umar, ada penghuni surga akan tiba. Minta doa padanya. Umar heran. Apa yang istimewa dari orang ini? Ketika bermalam di rumahnya untuk meneliti amalnya, sholatnya biasa, tahajudnya biasa, duhanya biasa, sedekahnya biasa. Lalu apa yang membuat engkau ahlul jannah, kata Nabi? Ditanya sama orang ini, apa yang membuat engkau, kata Nabi, engkau adalah penghuni surga? Apa jawaban laki-laki ini? Tidak ada amalan khusus dalam hidupku, cuman setiap malam sebelum tidur
Aku mendoakan orang yang mendolimiku. Setiap malam sebelum tidur, aku mendoakan orang-orang yang menyakitiku. Setiap malam sebelum tidur, aku memaafkan orang-orang yang membuat aku terluka. Aku memaafkan orang-orang yang membuat aku terpuruk. Aku memaafkan orang-orang yang membuat aku tidak sukses dalam hidup ini. Aku memaafkan orang-orang yang mendolimi aku dengan kalimat ampuni dia ya Rabb. Dan ini berat. Berat memaafkan orang yang melukai kita. Berat memaafkan orang yang menyakiti kita. Tetapi ketika jamaah mampu untuk memaafkan orang yang jahat kepada kita. Jamaah mampu untuk mengikhlaskan hatinya. Memaafkan orang yang mendolimi kita dengan doa. Ampuni dia ya Rabb. Maafkan dia ya Rabb. Angkat derajatnya ya Rabb. Dengan doa-doa yang indah. Maka demi Allah, itulah tempat hati yang bersemayam yang disebut qalbun salim. Maka Mbak Adis, siapapun yang menyakiti kita, siapapun yang melukai kita, satu jawabannya, jangan membenci, jangan melukai, jangan menyakiti, doakan dia. Yuk mulai hari ini, jangan membenci. Terima kasih. Amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa Ustadz Riza. Dan semoga ini menjadi hikmah, juga menjadi pembelajaran bagi Mbak Edis dan kita semua. Berikutnya juga masih ada jemaah yang ingin bertanya, yaitu Ibu Mila. Ibu Mila silahkan sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila, saya mau bertanya kepada Ustadz Irfan. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita memerangi penyakit hati? Kadang penyakit hati itu datang dari keluarga sendiri, kadang dari adik-adik kita sendiri gitu. Bagaimana Ustadz, menurut Ustadz untuk saya bisa memaafkan dengan hati yang legowo meskipun udah disakitin, meskipun udah udah dibikin hati nggak enak gitu Ustadz. Ya jadi saya mohon pencerahannya dari Ustadz, sikap apa yang harus saya perbuat untuk semua ini Ustadz. Terima kasih pencerahannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan jazaa. Ibu dan keluarga semoga selalu dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah. Juga semua yang hadir, yang menyaksikan juga dari rumah, dibahagiakan Allah dunia akhirat. Gimana kalau ternyata orang yang nyakitin kita paling dalam, rasa sakitnya tuh orang yang paling dekat dengan kita. Panduannya ada di Quran. Sebagaimana yang tadi Ustadz Riza juga sampaikan. Furqan ayat 63 juga di Quran, yaitu di antaranya ayat yang paling sering kita dengar, fasbir sabaran jamila. Bersabarlah engkau dengan sabar yang baik. Kita sama taunya orang yang paling bisa menyakiti kita begitu dalamnya tuh di antaranya orang yang paling dekat dengan kita. Itu emang gak mudah. Waktu pelan-pelan pasti ngobatin itu semua. Tapi kita punya sikap. Sikap kita itu memilih untuk memperbaiki dirinya yang boleh jadi itu bisa jadi terperbaiki ataupun enggak. Atau kita memilih memperbaiki diri kita sendiri dengan sikap kita atau menjaga jarak. Emangnya boleh Ustadz kalau saya jaga jarak sama orang yang udah nyakitin saya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah wahjurhum hajaran jamila. Kalau ada orang yang nyakitin hidup kita, kalau ada orang yang sumpah serapain kita, caci maki kita, fitnah kita, merobek-robek harkat martabat kehormatan kita punya opsi dalam Al-Quran. Wahjurhum hajaran jamila. Diamkan, abaikan, tapi dengan tetap caranya yang jamil, yang indah, yang elegan. Itu sebabnya kenapa di sosmed itu ada tombol kan, tombol unfriend. Ada atau ada? Ada unsubscribe, ada unfollow, ada unfriend, unsubscribe, unfollow, bahkan ada tombol blokir. Itu sebagai opsi di sosmed supaya menjaga kewarasan mental, supaya jaga kesehatan mental.
Terus solusinya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Al-A'raf ayat 199. Allah berfirman di Al-A'raf 199, khudhil afwa, maafin aja. Tapi berat Ustadz, maafin aja. Gak mudah Ustadz, maafin aja, tetap maafin. Itu waktu yang nanti pelan-pelan memaafkan. Waktu yang membuat hati kita nanti jadi mudah untuk maafin orang. Sakit banget Ustadz, semakin besar rasa sakitnya, makin besar pahala yang Allah bagi buat kita. Tapi gak mungkin bisa saya lupakan Ustadz, semakin gak bisa dilupain, semakin besar pahala atas kesabaran kita. Terus apa perintah Quran? Khudil afwa, maafkan. Wa'mur bil urf, sibukkan diri kita dengan kebaikan, sibuk aja. Ada kajian berangkat, ada mau khataman Quran berangkat, ada peluang sedekah ikut, ada Jumat berkah bagi-bagi nasi box ikut, ada info-info apa ikut aja. Sibukkan diri ngajak orang baik, kitanya juga jadi baik. Wa'mur, ajak orang untuk bil ma'ruf. Perintahkan mereka berbuat baik, konsekuensinya kan kitanya juga harus selalu baik. Kalau itu kita pegang, nanti Allah pasti hadiahkan kebaikan. Gak mungkin Allah mengambil sesuatu, lalu tangan ini terbuka setelah lama menggenggam, kecuali setelah tangan terbuka Allah mau beri yang lebih baik. Dan gak mungkin dia yang menyakiti didatangkan, kecuali pasti ada maksud dan tujuan. Hujan datang menumbuh suburkan tanaman. Kemarau yang datang menghangatkan badan. Sama, ujian datang untuk menghebatkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Semakin berat ujian, makin besar pahala. Semakin hebat dan dahsyat tersakiti, semakin besar dan dahsyat pula kebahagiaan yang Allah akan beri. Yang penting tugas kita itu satu aja. Terus berbaik sangka kepada Allah, semua pasti akan baik pada akhirnya. Barakallahu fiik. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Semoga setelah ini hati kita selalu diberikan ketenangan dan keikhlasan seluas-luasnya. Dan pemirsa, usai jeda kita masih akan mendengarkan pertanyaan dari para jemaah kepada guru besar kita pada hari ini. Tetaplah bersama kami. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau memang itu baik, lakukan kebaikan itu. Yang tahu tujuan kita bukan orang lain, diri kita dengan Allah. Ini kita kadang-kadang suka menjudge seseorang. Penyakit di antara kita, ketika orang melakukan sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk, terkadang kita terlalu cepat untuk menjudge, menghakimi. Sahabat Jiwa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Renungan Jiwa dengan tema Sucikan Diri dari Penyakit Hati. Dan kita masih akan memberikan kesempatan kepada jemaah untuk menyampaikan pertanyaan ataupun kegundahan hatinya. Kali ini sudah ada yang akan bertanya, yaitu Mbak Deva Doremifa. Mbak Deva, silakan dengan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deva Doremifa. Izin bertanya Pak Ustadz, sudah selayaknya saya sebagai public figure sering memposting berbagi kebaikan di media sosial gitu. Sejujurnya saya sangat orangnya tidak tegaan terhadap orang-orang di pinggir jalan maupun orang yang memang menurut saya itu harus dibantu. Tetapi kadang ada saja komentar-komentar negatif di media sosial itu. Bahkan ada yang menyebutnya juga ria mungkin gitu. Namun bagaimana saya bisa tetap sabar gitu, maksudnya tidak terpancing, karena jujur niat saya kan memang untuk supaya orang yang menonton itu bisa tergetak hatinya. Nah, pertanyaan saya juga ada hal yang sejauh mana hal tersebut bisa dikatakan ria seperti itu. Terima kasih.
Terima kasih, alhamdulillah. Inilah dilema kehidupan di tengah-tengah kita. Yang terkadang kita ingin mengajak kebaikan, tapi di dalam kebaikan itu kadang-kadang bisa juga menyeret kita, menjadi kita lupa diri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, segala apapun pekerjaan perbuatan yang kita lakukan, ini adalah tergantung daripada tujuan kita. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Seluruh amal perbuatan pekerjaan apapun, baik itu adalah ubudiyah, muamalah, maupun pekerjaan-pekerjaan yang apapun yang biasa di antara kita lakukan sebagaimana pekerjaan kita, terus terang tergantung niat kita. Dan orang tidak bisa menilai, memonten niat seseorang. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Walaupun kamu tampakkan ataupun kamu sembunyikan, semuanya adalah akan dihisap, diaudit, diperiksa, dihitung oleh Allah. Orang boleh saja mengatakan A, B, C, dan E. Silahkan. Kita jangan terperangkap dengan kata orang. Wa idza khatabal jahilu qalu salama, tadi Ustaz Tirja sampaikan dalam ayat Al-Quran. Kadang-kadang orang bisa menilai kita. Lalu kadang-kadang kita terpancing dengan penilaian kita. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau memang itu baik, lakukan kebaikan itu. Yang tahu tujuan kita bukan orang lain, diri kita dengan Allah. Ini kita kadang-kadang suka menjudge seseorang. Penyakit di antara kita, ketika orang melakukan sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk, terkadang kita terlalu cepat untuk menjudge, menghakimi. Ini pekerjaan yang bukan kerjaan kita. Apakah kalau kita menghakimi orang itu dengan perbuatannya lantas kita bisa mengadili, menghukumnya? Pengadilan manusia aja belum tentu benar. Pengadilan yang paling benar siapa? Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Lalu bagaimana Pak saya menanggapi hal itu? Tanggapi dengan ketenangan, kesabaran. Faksiru bidzikrillah. Banyak ingat kepada Allah. Bila ada orang yang mengatakan A, B, C, D, E seperti bagaimana hacker, netizen yang berbicara A, B, C, D, istighfar, astagfirullahaladzim. Li walahum. Buat aku dan juga buat mereka. Sebab kita terus terang manusia ya Bu. Terus terang saya juga manusia. Kadang juga ada di hati kita kepengen dinilai. Betul apa betul? Boleh kita minta dinilai. Dinilai sama siapa? Oh ibu berdandan, minta dinilai yang baik oleh suami. Tujuan kita apa? Menyenangkan hati suami kita. Pahala dan ibadah. Jangan kita ingin dinilai oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain. Itu yang dikatakan ria. Ya. Ria boleh ada tempatnya. Boleh kita ria. Kalau kita berikan kepada Allah. Maka oleh karena itu kan Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Realisasikan nikmat. Ibu berdandan yang cantik ketika mau pengajian. Pakai minyak wangi. Pakai bedak. Pakai lipstik. Pakai baju yang mahal. Boleh. Dan itu dianjurkan. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Kita bisa tempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan kita jangan mudah terjebak dengan penilaian orang. Pegang teguh jalan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Masya Allah, terima kasih Kiai atas penjelasan Anda yang luar biasa. Dan alhamdulillah pemirsa, kita sudah dengarkan pertanyaan dan juga kegundahan hati dari 3 jemaah kita pada hari ini. Kita juga sudah dengarkan tanggapan dari 3 penceramah kita pada hari ini. Semoga menjadi solusi bagi kita semua. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena Renungan Jiwa masih akan kembali usai jeda. Cintai kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami solusi atas ujian yang sedang kami alami. Berikan kami jawaban
atas persoalan hidup yang sedang kami rasa. Sahabat jiwa, kita sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Semoga kita menjadi insan yang selalu jauh dari rasa amarah, yang dijauhkan dari rasa benci, dan selalu mampu untuk memaafkan. Jangan lupa untuk selalu berdoa sahabat jiwa, dan jangan lupa untuk terus saksikan Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Demikian Renungan Jiwa pada hari ini. Saya Laura Luis, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang disayang Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, mari sejenak kita merenung, kita berdoa. Semoga Allah karuniai kita hati yang lembut, hati yang senantiasa terpaut sama Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ja'alna laka dhakkarin, Allahumma ja'alna laka syakkarin, Allahumma ja'alna minat tawwabin, waj'alna minal mutatahhirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunkan semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan usia kami usia yang penuh dengan keberkahan. Cintai kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami solusi atas ujian yang sedang kami alami. Berikan kami jawaban atas persoalan hidup yang sedang kami rasa. Ya Allah, ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Ada di antara kami yang sedang terluka, kecewa, bahagiakan hidup beliau ya Rabb. Ada di antara kami sedang menanti jodoh yang salih dan salihah, anugerahkan ya Rabb. Ada di antara kami sedang hamil mengandung, mudahkan persalinannya ya Rabb. Berikan kepada kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahi untuk kami semua keturunan yang salih salihah. Beri kami kesempatan untuk mendekat padamu ya Allah. Beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum wafat ya Rahman. Beri kami kesempatan untuk selalu istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Wahai Allah, sungguh kami lelah, rapuh, lemah dan tidak berdaya. La haula wa la quwata illa billah. Semua atas pertolongan-Mu ya Allah. Wahai Allah, berikan pertolongan-Mu agar kami senantiasa bisa beramal salih. Beri kami pertolongan-Mu agar kami Engkau izinkan melakukan amal salih yang Engkau dan Rasul-Mu cintai. Beri kami kekuatan agar kami istiqomah ya Allah. Sampai Engkau takdirkan kami bisa mengunjungi tanah suci Makkah Madinah ya Allah. Sampai Engkau wafatkan kami di Makkah Madinah ya Rabb. Wafatkan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.